Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada keluarga besar almarhum Kiai Haji Lujaini. Tentu kita diundang bukan hanya untuk mengenang, juga untuk mendoakan beliau agar segala amal solehnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kekurangan-kekurangannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal mengenang kepada jasa, kepada budi bakti para alim ulama kepada bangsa dan negara ini, di mana para ulama ini yang mendidik anak-anak bangsa dengan pondok-pondok pesantrennya untuk menciptakan anak bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu pekerjaan yang sangat mulia dan satu pekerjaan yang sangat besar, karena membentuk jiwa, membentuk karakter, membentuk cara berpikirnya anak bangsa ini agar berpikiran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ini termasuk satu pekerjaan yang besar dan tidak mudah. Inilah bakti para ulama, orang yang tahu jasa, orang yang menghargai jasa orang, orang yang tahu budi, orang yang menghargai budi orang, orang yang tahu ilmu. Itulah orang yang menghargai ilmu. Bagaimana jasa beliau kepada anak bangsa ini yang begitu besar, kita peringati halnya pada malam hari ini, karena para ulama ini tugasnya sejak dulu sampai sekarang tidak pernah berubah tugas. Para alim ulama ini tugasnya ialah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini tugas para kiai. Tidak ada kiai yang kontra pemerintah, itu tidak ada. Itu salah persepsi. Kalau ulama mengkritik pemerintah, itu menunjukkan kalau ulama itu cinta kepada pemerintah, tidak ridho, tidak rela kalau pemerintah itu keliru. Sehingga para ulama, kalau ada misalnya pemerintah yang kurang tepat kebijaksanaannya, ulama tentu bergerak melaksanakan tugasnya nahi mungkar. Karena ulama bukan cuma amar ma'ruf saja. Kalau amar ma'ruf itu gampang, yang paling berat resikonya itu nahi mungkar. Allah memberikan kepada umatnya Nabi satu gelar yang begitu tinggi. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummah.
engkau adalah sebaik-baik umat. Umatnya Nabi Muhammad di dalam Al-Quran dikatakan umat yang paling baik, sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Allah menyampaikan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi? Karena umat ini mau ditampakkan kepada manusia supaya menjadi suri teladan, ukhrijat linnasi. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf. Di mana saja ulama berada, itu tugasnya amar ma'ruf. Di mana saja ulama berada, tugasnya nahi mungkar. Ini yang perlu dipaham. Jadi kalau seandainya seorang ulama mengkritik pemerintah, itu ulama yang cinta pemerintah, cinta negara. Jangan salah paham, karena tugas ulama itu nahi mungkar. Setiap perbuatan kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan Al-Quran, semua kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, semua kebijaksanaan yang tidak pro kepada kepentingan rakyat, tentu ulama tampil untuk meluruskan pemerintah. Ini tugas para ulama supaya dipahami. Bukan ulama yang kritik berarti memusuhi pemerintah, tidak. Kita paham, tidak ada dalam Islam itu yang disebut oposisi, itu tidak ada. Sebab Allah sudah perintahkan ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya, dan taat oleh kalian ulil amri, dengan bermacam-macam penafsiran. Ulil amri orang yang memegang urusanmu, artinya pemerintah. Ulil amri dalam surat agama adalah para ulama. Kita harus mentaati kepada ulil amri, tetapi ketaatan itu ada batasnya. Yang taat mutlak itu hanya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Selain itu tidak mutlak. Taat kepada orang tua wajib selama orang tua itu tidak menyuruh kepada kemungkaran. Taat ke pemerintah itu wajib selama pemerintah tidak mengeluarkan kebijaksanaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Negara Republik Indonesia bukan negara Islam, tapi kebetulan penduduknya mayoritas beragama Islam. Nah, ini supaya dipahami. Jadi kalau pemerintah membuat undang-undang atau bikin peraturan, siapa yang akan melaksanakan? Yang akan melaksanakan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu siapa? 90% adalah umat Islam. Nah, ini supaya dipahami, sehingga tidak ada kebijaksanaan pemerintah itu yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah. Karena kalau kebijaksanaannya bertentangan dengan Sunnah Rasulullah, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, pasti umat Islam tidak akan melaksanakan. Ini supaya sama-sama saling memahami. Republik Indonesia bukan negara Islam, cuma kebetulan mayoritas penduduknya beragama Islam. Rakyatnya kebetulan mayoritas beragama Islam, itu yang akan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Maka jangan salah paham, kalau ulama itu mengkritik pemerintah dalam hal-hal kebijaksanaan yang dianggap tidak pro rakyat, itu berarti ulama yang cinta negara, ya, yang melaksanakan tugasnya. Karena para ulama ini oleh Rasulullah disabdakan al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi, dan yang pasti Nabi tidak meninggalkan emas dan perak. Nabi tidak meninggalkan kekayaan. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima
kitabillah wa sunnati rasulih. Saya tinggalkan, kata Rasulullah, di antara kalian, taraktu fikum, saya tinggalkan di pada kalian amroini, dua urusan, dan kalian tidak akan sesat selama kalian berpegangan kepada keduanya. Kitabillah, kitab suci Al-Quran, dan sunnah Rasulullah. Ini peninggalan Rasulullah yang menjadi warisan para ulama. Jadi ulama itu mewarisi apa? Mewarisi Quran dan sunnah Rasulullah. Kalau ulama tidak melaksanakan Al-Quran dan sunnah Rasulullah, ya bukan pewaris Nabi. Pewaris Nabi adalah ulama yang memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, dan melaksanakan apa yang ada di dalamnya. Ini para ulama warathatul anbiya. Ini tugasnya. Dan pasti para ulama itu cinta tanah air, apalagi di Indonesia ini, Masya Allah. Mari kita baca sejarah Republik Indonesia ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukan hadiah dari Jepang. Tapi negara Republik Indonesia ini didirikan di atas aliran darah dan cucuran air mata seluruh rakyat Indonesia. Maka yang mengisi kemerdekaan hati-hati, karena negara ini dibangun di atas aliran darah, di atas cucuran air mata. Berapa anak yatim di Indonesia, berapa juta anak yatim karena ayahnya gugur di medan perang melawan Belanda dan Jepang. Subhanallah, negara yang mahal itu bukan negara pemberian dari Belanda, bukan negara pemberian dari Jepang, tapi negara yang ditebus dengan aliran darah dan cucuran air mata daripada bangsa Indonesia ini. Negara yang mahal. Lalu siapa yang paling banyak berkorban untuk NKRI ini? Sering saya katakan di mana-mana, kalau Anda ingin tahu kontribusi umat Islam terhadap NKRI, persilakan Anda adakan sensus kuburan. Tentu yang saya maksud bukan kuburan umum, kuburan yang disebut Taman Pahlawan. Ini selalu saya katakan, karena di Indonesia setiap kota kabupaten pasti ada taman pahlawannya. Serang ada Taman Pahlawan, Pandeglang ada Taman Pahlawan, Rangkas Bitung ada Taman Pahlawan, Bogor ada Taman Pahlawan, Bekasi ada Taman Pahlawan, Sukabumi, Cianjur, seluruh kota kabupaten se-Indonesia pasti ada Taman Pahlawannya. Lalu kita periksa Taman Pahlawan itu, masuk Taman Pahlawan Serang, periksa kuburan itu, namanya siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Masuk ke kuburan Taman Pahlawan Sukabumi, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Masuk ke kuburan nanti di Cianjur, di Taman Pahlawan, tanya nama siapa, agamanya apa. Saya yakin 99% Taman Pahlawan Indonesia diisi oleh darahnya umat Islam. Inilah yang mendirikan NKRI, supaya jelas. Inilah yang mendirikan NKRI. Dan dalam perundingan kemerdekaan, seandainya tokoh Islam waktu itu tidak lapang dada, insya Allah NKRI tidak ada. Baca sejarah, saya baca sejarah. Setelah Bung Karno membentuk 9 orang yang terdiri dari Bung Karno, Bung Hatta, A.A. Maramis dari umat Kristen,
ditambah dengan Abi Kusno, dengan Kahar Mudakir, ditambah dengan Muhammad Yamin, dengan Pak Wahid Hasim. Mereka berunding, berminggu-minggu saling berdebat untuk mendapatkan format negara Republik Indonesia. Akhirnya dengan segala perundingannya lahirlah satu format negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Karena sudah ada format, tanggal 17 Agustus 45 Bung Karno memproklamirkan kemerdekaannya. Setelah diproklamirkan kemerdekaannya jam 10 pagi, jam 3 sore ada seorang kolonel dari Angkatan Laut Jepang yang datang menemui Bung Hatta. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, kami Indonesia Timur tidak ikut. Subhanallah. Kemudian tanggal 18 Agustus Bung Hatta mengumpulkan kembali 9 orang ini karena meyakinkan kepada Bung Hatta bahwa Indonesia Timur tidak akan ikut kalau tidak dicabut. Ini sangat berbahaya. Setelah tertimbul perdebatan pada tanggal 18 Agustus, akhirnya tokoh-tokoh Islam, para ulama lapang dada, dicabut 7 kata ini demi negara kesatuan Republik Indonesia agar tidak pecah. Ini sejarah, baca oleh pemimpin-pemimpin bangsa sekarang ini bagaimana toleransinya. Suatu kesepakatan yang sudah ditandatangani masih bisa dicabut, kemudian diganti dengan kata-kata Maha Esa. Jadi ketika tanggal 17 Agustus Pancasila itu tidak ada Maha Esanya. Negara Republik berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena tidak setuju, tanggal 18 Agustus itu lalu berubah, negara Republik berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, titik. Nah, seandainya waktu itu tokoh-tokoh Islam waktu itu bertahan tidak mau mencabut, apa yang terjadi? NKRI tidak ada. Ini supaya tahu pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini sejarah yang tidak bisa dilupakan. Nah, para ulama telah menjalankan tugasnya amar ma'ruf nahi munkar. Bicara ulama di Jakarta, bicara ulama di Banten, bicara ulama di Jawa Barat, Jawa Tengah, pasti hanya pekerjaan ulama itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini pekerjaan ulama. Di samping mendidik putra-putra Indonesia ini, tolong baca sejarah. Adanya pondok pesantren. Pondok pesantren ini merupakan pendidikan nasional yang tertua di Republik ini. Sebelum ada TK, sebelum ada SMP, SMA dan seterusnya, pendidikan yang ada di Indonesia adalah pondok pesantren. Sejak zamannya Sunan Ampel di Surabaya, itulah pertama kali adanya pondok pesantren. Pondok pesantren terus berkembang pada zaman Belanda untuk menciptakan anak bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Inilah pekerjaan ulama. Jadi kalau seandainya saya ditanya, siapa yang pertama kali berusaha mencerdaskan bangsa Indonesia, pasti saya jawab, yang pertama kali berusaha mencerdaskan anak bangsa ini adalah para alim ulama dengan pondok-pondok pesantrennya yang ratusan tahun berdiri. Ini sejarah. Jadi yang berusaha mencerdaskan anak bangsa ini para alim ulama. Sehingga para ulama kalau dia kan haul peringatan wajar
karena besarnya jasanya terhadap anak bangsa ini. Dan pendidikan pondok pesantren melahirkan pahlawan-pahlawan nasional yang ditulis dengan tinta emas oleh bangsa ini. Persilakan tanya siapa Pangeran Diponegoro, itu jebolan pondok pesantren. Siapa Tengku Umar, siapa Sultan Hasanuddin, siapa Imam Bonjol, ini deretan-deretan yang termasuk pahlawan-pahlawan nasional. Ini pendidikan pondok pesantren yang akhirnya dalam kemerdekaan banyak yang diangkat sebagai pahlawan seperti Hasyim Asy'ari, Kiai Nur Ali, Dr. Idham Khalid dan lain-lainnya. Di kalangan Muhammadiyah diangkat sebagai pahlawan bangsa. Ini banyak di bulan pondok pesantren di samping dari yang lain-lain. Nah, disinilah jasa pondok pesantren terhadap bangsa dan negara, dan inilah yang digarap oleh para ulama ratusan tahun sejak sebelum Belanda masuk. Pondok pesantren sudah ada. Inilah perjuangan para ulama untuk menciptakan anak bangsa yang beriman dan bertakwa. Inilah tugasnya. Maka para ulama kerjaannya hanya mewarisi daripada apa yang dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dialah Allah yang mengutus utusannya bil huda dengan petunjuk yang benar, wa dinil haq dan agama yang benar. Supaya apa? Liyudhhirahu 'ala dini kullihi, supaya petunjuk Allah, agama yang diturunkan oleh Allah ini diperlihatkan, ditampakkan kepada umat manusia ini di antara agama-agama semuanya. Banyak agama, persilakan. Kita umat Islam hanya ingin menampakkan inilah agama Islam, sehingga dapat diperbandingkan dengan agama yang lain, sehingga mereka bisa memilih dengan akal sehatnya. Kita perlihatkan tentang akidah Islam, satu akidah yang bersih daripada syirik. Islam hanya mengenal dua, kalau tidak makhluk, khalik, cuma di wadah. Tidak khalik, makhluk, pencipta dan yang diciptakan. Inilah akidah Islam. Penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu nama ciptaannya makhluk. Langit dan bumi dengan segala isinya itu makhluk. Penciptanya Khalik, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang bisa disembah, yang pantas disembah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang pantas disembah, karena pencipta. Karena pencipta, jangan sembah kepada ciptaannya, jangan mentuhankan makhluk. Yang dituhan itu hanya Khalik. Kita perlihatkan ini akidah Islam. Mana akidah Anda? Persilakan bandingkan. Ini akidah Islam, hanya sujud pada pencipta alam semesta, tidak sujud pada ciptaannya. Maka Allah sangat murka dengan perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu artinya meletakkan makhluk Allah, disejajarkan atau disamakan dengan Allah. Murka Allah. Masa ciptaannya disamakan dengan penciptanya? Itu namanya asyirku, perbuatan syirik. Dalam Islam tidak ada. Kita hanya menyembah pencipta, tidak menyembah apapun saja, karena selain Allah itu namanya makhluk. Kita tidak menyembah makhluk berbentuk apapun saja. Murni akidah kita hanya sujud pada pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Ini akidah kita. Liyudhhirahu 'ala dini kullih. Tampakkan dan perlihatkan akidah ini kepada umat manusia ini.
Mereka mau beriman, alhamdulillah. Tidak mau beriman, persilakan. Wa ma alaina illal balawul mubin. Innal huda hudallah. Syukran makmun tidak bisa untuk memberikan petunjuk hidayat pada manusia. Syukran makmun cuma menyampaikan inilah akidah Islam. Anda mau, persilakan. Dapat hidayat dari Allah, tentu Anda akan berakidah akidah Islamiyah. Tidak mendapat hidayat, itu urusan Allah dengan makhluknya. Syukran makmun sifatnya hanya menyampaikan ini akidah Islam, wajib saya sampaikan. Anda mau, persilakan. Anda tidak mau, persilakan. Wa ma alaina illal balau. Ini kewajiban para ulama.